Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia sekaligus. Dari langit dunia lah itu Al-Quran turun beransur-ansur kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tergantung nanti kejadian-kejadian yang terjadi. Makanya nanti ada istilah, Rasul mengatakan jabatan itu adalah amanah, dan amanah itu bisa jadi menjadi penyesalan di akhirat nanti. Kecuali dua. Nah, ini penting. Adakah malam yang lebih baik dari malam Lailatul Qadar? Ada? Ternyata Pak, masih ada. Yang mana itu? Saya bacakan hadisnya Pak. Ini sahih ini hadisnya. Melangkahkan kaki kita, diringankan langkah kaki dan jiwa kita untuk berkumpul di masjid kita dalam rangka menuntaskan salah satu kewajiban selayaknya seorang muslim, yakni sholat maghrib sebagai bagian dari kewajiban kita sholat 5 waktu yang baru saja kita laksanakan. Dan nikmat kita masih bisa berkumpul di sini, alhamdulillah. Kembali kami dari Makassar Cinta Quran, salah satu lembaga dakwah yang kami rintis untuk berkeliling-keliling masjid guna menyampaikan dakwah di tengah-tengah masyarakat, membagi ilmu serta sharing-sharing dengan para jemaah. Kami dari Makassar Cinta Quran insyaallah hari ini akan menghadirkan salah satu tema yang sangat, menurut saya sangat penting, kalamullah, tafsir surah Al-Qadar, yang insyaallah akan dibawakan oleh gurunda kita Al-Mukarram Al-Ustadz Mustaqim Esos. Beliau adalah salah satu pengajar di salah satu lembaga pendidikan di kota Makassar. Selanjutnya insyaallah kita mengirimkan salawat serta salam kepada Nabi kita, manusia yang paling kita cintai, yang bahkan rela berkorban demi kita, yang mengingat kita bahkan di akhir hayatnya, yakni Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya harap cinta kita tidak pernah luntur kepada beliau dan menjadi salah satu alasan kita kenapa kita masih senantiasa berkumpul untuk senantiasa belajar Islam, karena beliau telah meninggalkan kepada kita satu ajaran yang sempurna, yang pastinya tidak akan pernah ada lagi ajaran setelahnya, yaitu al-Islam rahmatan lil alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada guru kita untuk memaparkan materinya, yakni tafsir surah Al-Qadar. Kepada beliau, falyatafaddal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin al-qail inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sidang jamaah maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini kita akan sama-sama membaca salah satu surah di dalam Al-Quran, di mana surah ini cukup populer di bulan Ramadan. Bulan Ramadan tinggal beberapa hari
di mana kita menginginkan supaya mendapati satu malam yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Makkiyatun wa madaniyatun khamsuwa sittu ayatin. Surah Al-Qadar ini ada yang berpendapat turun di Mekah, ada juga yang berpendapat turun di Madinah. Jadi ulama tafsir berbeda pendapat. Dia ini Makkiyah atau Madaniyah. Ayatnya juga di sini kalau Imam Jalaluddin Al-Mahalli itu khamsu au sittu ayatin. 5 atau 6 ayat. Kalau di mushaf kita berapa? 6 atau 5? 6. Nanti dilihat. Kita mulai. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kami. Nah, kata kami dalam Al-Qur'an itu ada 2 makna. Yang pertama adalah lita'zimi, untuk mengagungkan. Yang kedua untuk makna jamak. Jadi kalau 2 itu sudah bisa nahnu. Jadi 2 ke atas. Itu sudah bisa memakai dhamir nahnu. Nah, di dalam ayat ini tentu saja Allah Subhanahu wa taala tidak bermaksud untuk makna yang kedua, karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Makanya yang dimaksud di sini adalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena biasa ada yang bertanya, kenapa pakai kata kami? Padahal Allah itu tunggal. Nah, orang-orang Arab dahulu ketika ayat ini turun atau dengan ayat-ayat yang lain yang menggunakan kata-kata kami, itu orang-orang Arab yang paling ngerti seluk-beluk bahasa Arab itu tidak pernah memprotes. Atau nanti silahkan dibaca sendirilah, apa ada pernah yang memprotes itu orang-orang kafir Makkah yang betul-betul mengerti tentang bahasa Arab. Mungkin Walid bin Mughirah juga yang pakar bahasa Arabnya itu tidak memprotes dan tidak menjadikan ayat ini wah ternyata Tuhanmu itu banyak, tidak. Ternyata orang-orang Arab itu mengerti tentang uslub bahasa Arab sehingga tidak ada yang protes. Nah, belakangan ini ya mungkin karena ya pas-pasan lah, mungkin pas-pasan bahasa Arab sehingga muncul pertanyaan itu. Kalian mengerti tidak akan bertanya. Nah, anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkannya. Itu kata-kata hu di situ kan diterjemahkan dengan nya. Apa yang dimaksud dengan al-ha'u di situ? Hu. Imam Jalaluddin Al-Mahalli menjelaskan ayat Al-Qur'ana. Hu di situ artinya adalah Al-Qur'anul Karim. Dan pengetahuan saya, ulama tafsir sepakat bahwasanya yang dimaksud di situ adalah Al-Qur'an. Jadi sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an. Jumlatan wahidatan min lauhil mahfuzi ilas sama'id dunya. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an sekaligus. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama, Al-Qur'an itu tidak diturunkan sekaligus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi diturunkan kepada beliau berangsur-angsur. Berapa tahun itu? Dua, ya, kurang lebih 23 tahun ya, 22 tahun lebih. Ya kurang lebih 23 tahun
beransur-ansur. Tapi di sini disebutkan jumlatan wahidatan, sekaligus. Minal lauhil mahfuzi, dari lauhul mahfuz, ilas sama'id dunya, ke langit dunia. Jadi Al-Quran itu awalnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus dari lauhul mahfuz ke langit dunia. Kalau lauhul mahfuz, semua catatan lengkap di situ. Lauhul mahfuz itu gaib, jadi tidak usah diperpanjang lebar. Karena kalau diperpanjang lebar, ya itu tidak akan selesai. Karena akan membicarakan atau mendiskusikan sesuatu yang tidak ditangkap oleh panca indera, tidak akan bakal dipahami. Hanya saja semua catatan dunia ini, sebelum ada dunia sampai kemudian berakhir dunia, ada semua di situ. Fi lauhil mahfuz, catatan. Jadi Allahu itu bisa diartikan papan. Itu yang sering dipakai menulis. Ya kalau guru kan nulis di papan. Al-mahfuz yang terjaga. Jadi tulisan yang terjaga itu Allahul mahfuz. Dan itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada makhluk yang mengetahui Allahul mahfuz, hatta malaikat, apalagi setan, tidak. Karena ini terjaga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilas sama'id dunya. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari lauhul mahfuz ke langit dunia sekaligus. Dari langit dunia lah itu Al-Quran turun beransur-ansur kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tergantung nanti kejadian-kejadian yang terjadi. Makanya nanti ada istilahnya asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Itu yang beransur-ansur, kurang lebih 23 tahun lamanya. Jadi itu prosesnya. Lauhul mahfuz, kemudian ke sama'id dunya, orang mengatakan Baitul Izzah. Kemudian dari langit dunia diturunkan secara beransur-ansur kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Fi lailatul qadri, pada malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar itu biasanya yang kita pahami itu turun pada malam 10 terakhir bulan Ramadan. Padahal sebagaimana penjelasan yang sering kita dengar bahwasanya Al-Quran itu turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Ramadan tanggal, ada yang tahu? Tanggal berapa? 17. Tanggal 17 Ramadan. Bagaimana mengkompromikan ini? Yang pertama kita tahu Lailatul Qadar itu turun 10 malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, ayat yang turun pertama kali Rasulullah SAW mendapatkan wahyu itu pada bulan Ramadan tanggal 17 Ramadan. Bagaimana mengkompromikan? Nah, ada yang menjelaskan bahwasanya ketika pertama kali turun Al-Quran kepada Rasulullah SAW itu pada bulan Ramadan, turun Lailatul Qadar tanggal 17. Itu pada saat itu turunnya Lailatul Qadar memang pada tanggal 17 Ramadan. Nah, nanti setelah turun perintah puasa, Lailatul Qadar itu turun di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena puasa itu diwajibkan oleh Allah setelah beliau hijrah ke Madinah. Kalau tidak salah tahun kedua hijrah ya, baru diwajibkan puasa Ramadan. Nah itu.
Inna anzalnahu. Karena Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata anzala. Jadi betullah penafsiran Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Bahwasanya dimaksudkan di sini adalah Al-Qur'an diturunkan sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Jadi kitab-kitab suci yang lain itu, misalnya Taurat, Injil, itu kalau diceritakan dalam Al-Quran itu biasanya menggunakan kata-kata anzala. Wa anzalat Taurata wal Injila. Jadi anzala itu punya dua makna, bisa turunnya berangsur-angsur, bisa juga turunnya sekaligus. Nah, Al-Quran itu menggunakan dua-duanya ini. Biasanya menggunakan kata nazzala. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'. Kalau nazzala itu menggambarkan bahwasanya turunnya Al-Quran itu berulang-ulang. Berarti berangsur-angsur. Kata nazzala. Sidang jamaah maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi Lailatul Qadri ay asyarafil azimi. Lailatul Qadar itu di sini beliau menafsirkan Lailatul Syaraf, malam yang mulia, malam yang agung. Lailatul Qadri ay Lailatul Syarafi wa Lailatul Azim. Malam mulia dan malam yang agung. Jadi Lailatul Qadar sebagaimana yang kita ketahui bersama adalah malam yang sangat istimewa, malam yang sangat agung dan sangat mulia. Dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Wa ma adraka a'lamaka ya Muhammad. Allah Subhanahu wa taala ketika menggunakan kata-kata wa ma adraka ma, itu di depannya itu akan langsung dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan di sini Allah bertanya, "Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar?" Hanya saja diulang di sini, "Ma Lailatul Qadar." Apa itu Lailatul Qadar? Karena di ayat pertama itu sudah disebut inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma, diulang lailatul qadar. Penafsir ini menjelaskan bahwasanya kenapa diulang. Salah satu penafsirnya adalah ta'zimun li sya'niha, karena keagungan urusan atau perkara malam Lailatul Qadar. Ada juga menjelaskan kenapa menggunakan kata-kata wa ma adraka ma, karena itu untuk menunjukkan keagungan urusan itu. Au ta'jibun minhu, atau sesuatu yang menakjubkan, sehingga menggunakan kata-kata wa ma adraka ma. Sebagaimana yang sering kita jelaskan, ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata wa ma adraka ma, tahukah kamu, maka perkara yang akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya tidak akan kita bisa pahami secara mendalam. Jadi sebenarnya malam Lailatul Qadar itu, keagungan malam Lailatul Qadar itu ya hanya sedikit yang kita pahami dari sekian banyak kemuliaan malam itu. Apalagi wa ma adraka ma al-qari'ah, tentang hari kiamat itu. Walaupun kemudian Allah menjelaskan bahwasanya pada waktu itu manusia seperti aneh-aneh. Gunung-gunung seperti gunung-gunung itu berhamburan seperti kapas. Itu yang diberikan gambaran. Padahal ya kejadian kiamat tidak mungkin kita pahami secara pasti. Itu hanya gambaran kecil. Tidak mungkin. Itulah kata-kata wa ma adraka. Jadi seakan-akan memang malam Lailatul Qadar itu tidak akan bisa kita pahami secara mendalam. Ya mungkin
permukaan-permukaannya saja. Karena itu kan perkara gaib. Tidak mungkin memang kita pahami secara mendetail. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketika tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan ada berapa penjelasan terkait malam Lailatul Qadar yang digambarkan dalam surah ini. Ini kalau tidak salah sampai berapa ini? 3 ya? 3. Lailatul Qadari khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, ini sudah kita paham bersama ini. Lebih baik dari 1000 bulan. Laisa fiha Lailatul Qadar. Jadi 1000 bulan yang di dalam bulan-bulan itu tidak ada malam Lailatul Qadar. Berarti malam Lailatul Qadarnya keluar dari 1000 bulan itu. Nah, kalau kita berulang-ulang dapat Lailatul Qadar, wah, luar biasa. Fal amalus sholihu fiha khairum minhu fi alfi syahrin laisat fiha. Amal soleh yang kita lakukan pada malam itu lebih baik dari 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadar di dalamnya, di bulan-bulan itu. Kita lihat Pak, di sini khairun min alfi syahrin. Lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu sudah dihitung-hitung ya, berapa tahun itu? Ada yang pernah hitung? Pernah dihitung? 1000 bulan 83 tahun 4 bulan atau 2 bulan, saya agak lupa. 83 tahun 4 bulan. Tapi kan di sini disebut khairun, lebih baik. Jadi sebenarnya Pak, malam Lailatul Qadar itu 1000 bulan, malam Lailatul Qadar itu masih lebih baik dari 1000 bulan. Jadi masih lebih baik dari 83 tahun 4 bulan. Jadi jangan dipikir keagungan Lailatul Qadar itu 1000 bulan. Hanya 83 tahun 4 bulan. Karena disebutkan di sini khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Jadi bisa saja itu sampai 3000 bulan itu. Kan lebih baik dari 1000 bulan. Mungkin bisa lebih baik sampai 10.000 bulan itu. Kan lebih baik dari 1000 bulan. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Gitu ya, bisa dipahami ya perhitungannya. Jadi jangan dipatok 83 tahun 4 bulan atau dipatok 1000 bulan. Karena jelas-jelas dalam ayat ini disebutkan khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kalau beramal soleh pada malam itu dianggap melakukan amal soleh lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kalau malam itu sholat, dianggap nanti itu berlipat-lipat itu lebih baik dari 1000 bulan. Banyaknya itu. Ya mudah-mudahan ini kita sudah pernah dapat Lailatul Qadar ya. Amin. Karena kan kayak ini Pak moderator sudah sudah umur berapa ini? 33. Anggaplah itu baliknya 17 tahun. Anggaplah ya. Mungkin 15 sudah ya. Itu anggaplah ya 17 lah. 17 ke 33 itu berapa tahun? Berapa? 16. 16 ya? 16 tahun. Berarti beliau ini sudah menjalani puasa selama 16 tahun. Mungkin ini yang ke-17 tahun ya. Bulan depan ini yang ke-17. Dari 16 tahun itu ya kira-kira
sudah berapa kali dapat Lailatul Qadar itu? Saya tidak tahu ya. Tidak tahu. Ini rahasia Allah. Siapa tahu nanti Pak begitu ditimbang, woi, berat sekali amalannya, pahalanya. Ternyata banyak Lailatul Qadarnya di situ. Alhamdulillah. Yang saya tahu, ya mungkin pernah saya sampaikan di sini ya. Yang saya baca, orang yang dicurigai mendapat malam Lailatul Qadar itu adalah Imam Nawawi. Pada waktu itu Imam Nawawi masih kecil, belum balik. Hanya saja pada waktu itu malam gelap gulita, Imam Nawawi si kecil ini menangis. Begitu menangis, keluarganya kaget semua, bangun semua. Ada apa? Ditanya bapaknya, kenapa kok? Ya kalau bahasa kita ya, kenapa kok menangis? Tidak tahu Pak, tadi terang sekali kulihat. Bapaknya heran, kenapa terang? Nah, tidak ada lampu. Kemudian bapaknya mengatakan, jangan-jangan anak ini dapat Lailatul Qadar dan pada malam itu tanggal 27 Ramadan. Berarti dapat dia. Hanya Allah yang Maha tahu. Lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari 83 tahun 4 bulan. Lebih baik lagi dari itu. Jadi jangan dipatok ya. Selama ini kan biasa dipatok. Berapa? 83 tahun. Lebih baik dari itu Pak. Bahkan ada ulama yang memberikan penjelasan kenapa menggunakan kata-kata alfun, 1000. Dia menjelaskan bahwasanya pada saat itu boleh jadi bilangan yang paling terbesar yang dia tahu itu adalah alfun, 1000. Sekarang kan sudah alfu alfin. Alfu alfin itu 1 juta ya. 1 juta. 6 nolnya. Atau berapa kalau 1 juta? Sekarang sudah miliar. Jadi hitungan yang terbesar yang dipakai pada waktu itu. Andai kata sudah ada 1 miliar, mungkin pakai 1 miliar. Jadi ada yang memberi penjelasan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang pertama. Pada malam Lailatul Qadar itu ada satu kemuliaan di mana kemuliaannya itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, kemudian pada malam hari itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin. Tanazzalul malaikatu. Sini dijelaskan bihadfi ihdat ta'aini minal asri. Kalau belajar bahasa Arab ya. Sebenarnya ini aslinya adalah tatanazzalu. Hanya saja dihilangkan satu taknya menjadi tanazzalu. Timbangannya kan tafa'ala ini. Tatafa'ala. Tanazzala tatanazzalu. Tanazzala yatanazzalu. Biasanya taknya hilang satu. Ya biasa dalam Al-Quran banyak kasus seperti ini. Sama dengan talazzo, itu sebenarnya aslinya tatalazzo. Pada malam itu tanazzalul malaikatu. Pada malam itu malaikat turun. Pakai kata-kata tanazzala, bukan nazala. Tanazzala. Berarti pada malam hari itu banyak sekali malaikat turun. Warruhu. Tanazzalul malaikatu warruhu. Pada malam hari itu malaikat turun bersama warruh dan ruh. Jadi malaikat turun turun malaikat dan ruh. Apa maksudnya ruh? Di sini jelaskan ayat Jibrilu. Yang dimaksud ar-ruh di situ adalah Jibril.
bukan ruh. Jangan sampai dimanai ruh orang-orang sudah mati ya, turun semua. Tidak. Di sini di Jalaluddin Al-Mahalli menjelaskan waruh di situ artinya adalah Jibrilu, malaikat Jibril. Nah, ulama kemudian menjelaskan malaikat Jibril kan juga malaikat. Kenapa dipisah? Kan cukup saja tanazzalul malaikatu. Tanazzalul malaikatu fiha biidzni rabbihim. Tapi disebut ar-ruh. Nah, ulama menjelaskan ketika disebut umum kemudian disebutkan secara khusus, itu artinya posisi yang dikhususkan ini posisinya itu tinggi. Artinya malaikat Jibril itu adalah malaikat yang paling tinggi derajatnya dibandingkan dengan seluruh malaikat. Makanya disebut secara khusus. Begitu Pak, biasa. Dalam Al-Quran itu kalau disebutkan secara umum, kemudian disebutkan secara khusus lagi, berarti yang khusus itu istimewa. Sama dengan begini. Dalam surah Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh. Kemudian watawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Bukankah wa tawasau bil haqqi itu dan wa tawasau bis sabar itu amal soleh? Amanu wa amilus solihat kan harusnya sudah mencakup semua itu. Cukup itu saja kan? Illal ladzina amanu wa amilus solihat itu sudah mencakup semua amal-amal soleh itu. Tapi disebutkan lagi amal soleh secara khusus. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Disebutkan secara khusus padahal itu kan amal soleh juga. Itu artinya berpesan-pesan, mewasiatkan kepada kebenaran dan saling berpesan-pesan kepada kesabaran, itu termasuk amal soleh yang istimewa. Makanya karena istimewa pasti berat. Wa tawasau bil haqqi kan mengajak orang kepada Islam. Artinya mengikuti jalan Nabi, mengajak orang kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu berat. Tidak semua orang mau menjalani itu. Lebih enak itu kayak tenang-tenang saja gitu. Sudah sholat, alhamdulillah sudah puasa. Ngapain ngajak-ngajak orang? Itu memang berat. Fiha pada malam Lailatul Qadar itu biidzni rabbihim dengan izin Tuhan mereka. Izin itu maknanya adalah biamrihi dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada yang menafsirkan ini yang disuruh oleh Allah saja yang turun. Yang tidak diperintahkan turun, ya tidak turun. Ada yang menjelaskan apakah seluruh malaikat pada malam itu turun semua? Ya, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan turun semua, tapi karena berdasarkan perintahnya ini, ya berarti yang diperintah saja. Kalau di seluruhnya diperintah, berarti semuanya turun. Kalau ini perintah saja, berarti kan tidak semua turun. Turun kemana? Nanti dijelaskan di sini. Min kulli amrin. Alhamdulillah ini dapat Lailatul Qadar ini kalau begini. Barusannya dapat Lailatul Qadar ini. Berarti calon-calon dapat Lailatul Qadar ini. Kenapa para malaikat pada malam hari itu turun? Min kulli amrin bi'idzni rabbihim min kulli amrin qadahu Allahu fiha litilka sanati ila qabilin wa min sababiyah bimaknal ba. Min kulli amrin ada maknanya di situ. Jadi pada malam hari itu malaikat turun bersama malaikat Jibril dengan membawa semua
perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun itu ila qabilin sampai tahun berikutnya. Jadi al-qadar itu juga dimaknai dengan takdir. Jadi pada malam hari itu para malaikat turun bersama semua perkara-perkara yang akan terjadi 1 tahun daripada tahun itu. Jadi pada malam Lailatul Qadar sampai malam Lailatul Qadar lagi, berarti 1 tahun. Jadi 1 tahun itu catatannya itu apa yang akan terjadi dibawa oleh malaikat. Jadi catatan kita itu 1 tahun ke depan di bawah itu. Ini tahun ini menikah. Nah, misalnya ya, ini akan dapat rezeki yang banyak. Oh, ada catatannya di situ. Ini akan menikah lagi. Nah, ada catatannya di situ, Pak. Kalau mau lagi, ada. Pokoknya semua catatan makhluk ada semua di situ. Sampai catatan bahwasanya tahun ini meninggal. Jadi kalau Lauhul Mahfuz itu kan catatan dari awal sampai akhir, sampai kiamat kan ada semua di situ. Nah, kalau malam Lailatul Qadar itu catatan itu khusus 1 tahun. Jadi kayak ini para malaikat datang membawa apa itu? Rencana tahunan. Rencana tahunan itu. Depan apa yang terjadi? Itu harus semua di situ. Bakal lahir, mati, menikah, dapat rezeki. Ada semua di situ. Ini menang, ini kalah, ada semua. Ya, ada catatannya itu. Ya. Ada catatannya, ini menang, ini kalah, ini menang jujur, ini menang jekong, ada semua catatannya di situ. Ya, kan Allah Maha tahu, tidak mungkin tidak tahu. Ada semua. Jadi ini jujur, ini tidak ya. Terserah Anda ya. Jujur. Kalau jujur ya Anda yang dapat, kalau bengkok ya Anda yang dapat. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mengingatkan, jauh-jauh hari sudah mengingatkan. Ketika ada seorang sahabat minta jabatan kepada beliau, Abu Dzar Al-Ghifari, minta jabatan kepada Rasul. Jadi minta jabatan itu, Pak, dalam Islam boleh. Pak, angkat saya jadi gubernur, boleh. Angkat saya jadi bupati, boleh. Angkat saya jadi RT, apalagi RT juga boleh. Boleh. Hanya saja Rasulullah SAW mengingatkan, kamu jangan dikasih jabatan, kamu ini orangnya lemah. Kemudian Rasul mengatakan, jabatan itu adalah amanah. Dan amanah itu bisa jadi menjadi penyesalan di akhirat nanti. Kecuali 2. Jadi jabatan itu, Pak, tidak menjadi penyesalan di akhir nanti kecuali dua syaratnya. Yang pertama, mengambil jabatan secara sah. Berarti sah dalam pandangan Islam lah. Berarti diambil jabatan itu secara ilegal. Kalau Anda mengambil jabatan tidak secara legal atau ilegal, menyesal di akhirat. Yang kedua, menunaikan amanah. Itu saja, supaya tidak menyesal. Tidak banyak, 2 aja lagi. 2 aja memang, tapi deh intinya. Ngambilnya benar, menjalankan kekuasaan itu juga dengan jalan yang benar. Bagaimana itu menjalankan yang benar? Harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, itu saja syaratnya 2. Sampai di mana tadi ya? Oh iya ya, catatan 1 tahun ya, ada semua. Jadi Lailatul Qadar tahun lalu tercatat itu sampai nanti Lailatul Qadar bulan depan, apa bulan April ya? Udah tahu bulan Maret nanti atau bulan April turunnya. Yang jelasnya bulan Ramadan ya. Ramadan, Maret, April kan? Bulan Ramadannya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu yang ketiga. Jadi yang pertama,
berkahnya lebih baik dari 1000 bulan. Yang kedua, malaikat turun membawa catatan 1 tahun itu, apa yang akan terjadi. Yang ketiga, salamun hiya hatta matla'il fajar. Salam itu keselamatan, kesejahteraan pada malam itu sampai terbitnya fajar. Nah, malam itu Pak ketika terbenam matahari. Jadi malam Lailatul Qadar itu ya maghrib sampai matla'il fajar, sampai terbitnya fajar, berarti sampai subuh. Panjang. Makanya kalau malam itu, andai kata kita tahu ya, itulah rahasianya kenapa kenapa disembunyi, tidak diberitahu malam apa Lailatul Qadar. Karena kalau ditetapkan, wah, misalnya ditetapkan turun Lailatul Qadar tahun ini tanggal 27 Ramadan, wah, pasti banyak itu tidak pergi salat tarawih, nanti tanggal 27 baru pergi. itu hikmahnya kenapa disembunyi, dirahasiakan supaya dari awal semangat memang mencari-cari Lailatul Qadar. Walaupun kemudian 10 malam terakhir itulah kemudian keseriusan kita itu makin meningkat karena di situ akan turun Lailatul Qadar. Rasulullah hanya mengatakan 10 malam terakhir, masih bersifat umum, tidak bersifat khusus. Nah, masalahnya kita kalau di Makassar 10 malam terakhir bukan Lailatul Qadar yang dicari. Apa dicari? Songkok, baju, mau lebaran. Jadi lentongi di Makassar dicari. Orang cari Lailatul Qadar, dia cari celana. Cari celananya di toko sana. Makanya di Al-Markas itu kalau malam-malam orang tarawih ya dia lari keluar. Nanti dah habis di celana itu. Sholat dulu. Pada malam itu keselamatan sejak terbenam matahari sampai terbit fajar. Ila waktu tulu'ihi, sampai waktu terbitnya fajar. Ju'ilat salaman, pada malam hari itu, malam Lailatul Qadar itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai malam keselamatan, likathratis salami fiha minal malaikati. Kenapa disebutkan keselamatan pakai salam? Karena pada malam hari itu banyaknya ucapan salam. Pada malam hari itu minal malaikati, dari para malaikat, la tamurru bimu'minin wala bimu'minatin illa sallamat alaihi. Pada hari itu, pada malam hari itu malaikat itu kan turun. Jadi qadar itu bisa juga dimaknai sempit. Jadi di ayat itu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki bagi yang dikehendaki dan ada juga yang disempitkan. Jadi memang Pak itu ada memang orang dilapangkan rezekinya oleh Allah. Di sisi lain ada juga yang disempitkan. Jadi kenapa ini usaha saya ini sudah kiri kanan, ini sudah halal haram. Ini enggak datang juga nih uang. Tapi ada juga orang santai-santai saja, dapat warisan miliaran, langsung kaya raya. Memang rezeki itu misterius. Makin dikejar, makin lari. Nah kalau kita diam-diam, malah datang. Wah, itu rezeki juga. Ya makanya kan kewajiban kita hanya kerja saja, kerja yang halal. Dapat rezeki atau tidak, itu Allah yang menentukan, Pak. Ya misteri, Pak. Ada itu yang pergi cari kerja, bukan uang yang didapat, ajal yang didapat, mati di sana. Padahal pergi cari rezeki. Nah, itulah rezeki. Makanya kenapa pada malam itu disebutkan malam yang sempit? Karena malaikat pada turun. Jadi pada malam hari itu, Pak, andai kata kita melihat malaikat itu full ini bumi ini. Malaikat pada malam hari itu. Dan itu ketika
berpapasan dengan mukmin atau mukminah. Jadi kan la tamurru bi mu'minin wala bi mu'minatin illa sallamat alaihi. Malaikat itu tidaklah bertemu dengan seorang mukmin atau seorang mukminah kecuali malaikat itu mengucapkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Oh, itu, tapi kan tidak didengar, Pak. Nah, jadi mungkin ciri-ciri dapat Lailatul Qadar itu, Pak, mungkin ya. Kalau malam itu tiba-tiba dengar yang mengucapkan salam, nah tidak ada orang. Iya ya, kemungkinan. Kan tidak ada orang. Ada yang mengucapkan salam. Oh, jangan, apa ini? Wah, jangan-jangan dapat gitu, Pak. Makanya dengar-dengar memang jangan tidur. Tapi kalau tidur kayak enggak tahu ini malaikat ini hanya mengucapkan salam yang sedang sadar atau yang tidur juga, walau alam. Mungkin yang tidur ini walau alam. Apakah yang tidur juga dijawabkan salam? Walau alam. Apakah yang sadar saja? Hanya Allah yang tahu. Jadi itulah gambaran malam Lailatul Qadar yang dijelaskan di surah Al-Qadar atau surah Lailatul Qadar. Nah, terakhir. Ya, belum masuk dong? Terakhir ini, Pak. Pertanyaannya sekarang adalah ini penting. Adakah malam yang lebih baik dari malam Lailatul Qadar? Ada? Ternyata, Pak, masih ada. Yang mana itu? Saya bacakan hadisnya, Pak. Ini sahih ini hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, mauqifu sa'atin fi sabilillah khairun min qiyami lailatul qadar indal hajaril aswad. Berdiri sesaat di jalan Allah, perang di jalan Allah adalah lebih baik dari melakukan sholat pada malam Lailatul Qadar di sisi Hajarul Aswad. Jadi berdiri, Pak, di medan perang melawan orang kafir ketika perang itu lebih baik daripada sholat pada malam Lailatul Qadar di samping Ka'bah. Apalagi itu, Pak. Apalagi sholat yang paling mulia itu ketimbang di samping Ka'bah itu, Pak. Sholat yang paling mulia adalah sholat yang kita lakukan di Ka'bah pada malam Lailatul Qadar. Wah, itu berlipat-lipat itu. Karena Masjidil Haram satu kali sholat sama dengan 100.000 kali sholat di masjid ini. Jadi kalau bayangkan kalau dapat Lailatul Qadar di samping Ka'bah. Tapi ternyata, Pak, berdiri di medan perang menghadapi orang kafir itu lebih baik daripada malam Lailatul Qadar sholat di samping Ka'bah atau mendapat Lailatul Qadar di samping Ka'bah. Makanya saudara-saudara kita yang sedang perang sekarang di Gaza itu mereka dapat. Luar biasa itu. Ternyata masih ada ya. Iya. Itu penutup, Pak. Karena selama ini kan kita belum pernah mendengar yang menyampaikan bahwasanya ternyata masih ada yang lebih baik daripada malam Lailatul Qadar. Berdiri menghadapi musuh dalam jihad fisabilillah itu lebih afdal. Ya, mudah-mudahan sebelum kita wafat ya kita diberi kesempatan oleh Allah untuk jihad fisabilillah. Mau gitu? Atau mau lari ya? Jangan, kita harus mendapati yang lebih baik dari malam Lailatul Qadar. Kalau ada kesempatan, pergi memang nih. Hanya Allah yang akan membukakan jalan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah pembahasan yang luar biasa.
Tidak rugi kita duduk-duduk ini dari awal selesai sholat sampai sekarang. Afwan, mungkin karena keterbatasan waktu, jadi sesi tanya jawab untuk kali ini ditiadakan karena sudah masuk waktu sholat isya. Jadi kepada para jamaah kami ucapkan jazakumullah khair, banyak-banyak terima kasih bersedia untuk duduk bersama dalam kajian Durusul Masajid. Juga kepada Ustadz kami juga ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan kami mohon maaf apabila dalam kesempatan kali ini banyak-banyak kekurangan. Kita tutup dengan banyak-banyak membaca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, dan disertai dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.